Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Karisa dengan NPM 215471008. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi listrik mengenai arus, tegangan, daya, serta muatan listrik AC dan DC. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian listrik. Apa sih yang dimaksud dengan arus listrik itu? Arus listrik atau listrik dinamis adalah aliran yang terjadi lantaran adanya jumlah muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari satu titik ke titik lain, dan kejadian tersebut berlangsung pada suatu rangkaian tiap satuan waktunya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan pengaplikasiannya. Untuk fungsi dan pengaplikasian itu yang pertama ada arus AC. Arus AC itu arus yang biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, dikarenakan arus AC ini dia memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan arus DC. Contoh untuk arus AC ini yaitu terdapat di mesin cuci, penerangan atau lampu, serta pendingin ruangan. Yang selanjutnya yaitu ada arus DC. Arus listrik DC yaitu suatu arus listrik yang aliran muatan netonya itu hanya dalam satu arah atau hanya searah. Nah, contohnya itu batu baterai, terus juga ada di aki atau akumulator, selanjutnya ada sel surya, dan masih banyak lagi mengenai pemanfaatan untuk arus DC ini sendiri. Selanjutnya di situ ada contoh gambar arus listrik. Yang pertama itu di sini ada contoh gambar arus listrik untuk arus DC. Untuk arus DC seperti ini, dia searah. Dan yang di bawahnya atau yang kedua itu ada arus listrik AC. Untuk gambarnya seperti ini arusnya. Berikut untuk gambarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827 melalui karyanya berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Seperti ini bunyi hukum Ohm-nya. Besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial V yang diterapkan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya yaitu R. Setelah menjelaskan mengenai hukum Ohm, di sini tentu dalam arus listrik itu ada rumusnya. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. Untuk V ini yaitu tegangan listrik dengan satuan volt, itu kuat arus dengan satuan ampere, dan R itu hambatan dengan satuan Ohm. Setelah membahas mengenai rumus arus listrik, di sini ada pengaplikasian ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya yaitu pada sebuah rangkaian listrik terdapat penyuplai daya dengan tegangan 20 volt. Hambatan pada rangkaian tersebut adalah 20 ohm. Tentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Bahasanya yang diketahui kan tadi V sama dengan 20 volt dan R itu 20 ohm. Dan untuk ceritanya itu I-nya. Jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus tadi dengan cara I sama dengan V per R atau V bagi R, jadi 20 bagi 20, dan hasilnya yaitu 1. Jadi untuk kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 1 ampere. Setelah membahas rangkaian arus listrik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua mengenai tegangan listrik. Apa sih itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan listrik yang dinyatakan dengan satuan volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Setelah membahas mengenai tegangan listrik, kita masuk ke dalam rumus perhitungan tegangan listrik itu sendiri. Rumus tegangan itu adalah perbandingan atau hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Secara matematis dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. F itu dia gaya yang bekerjanya, atau dengan satuan Newton. Untuk A itu dia luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya yaitu masuk ke contoh soal.
Contoh soal dari tegangan listrik itu sendiri. Contoh soalnya yaitu sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat dengan luas menampangnya 2 cm kuadrat. Hitunglah tegangan kawat tersebut. Diketahui kan tadi A-nya itu sama dengan 2 cm kuadrat. Dijadiin meter yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. F-nya yaitu sama dengan 50 Newton. Ditanyakan hitunglah tegangannya. Nah, penyelesaiannya itu sigma sama dengan F per A. Dimasukin angkanya 50 per 2 kali 10 pangkat min 4. Terus diturunin jadi 2,5 kali 105 Newton per meter kuadrat. Jadi untuk tegangan kawat tersebut adalah 2,5 kali 105 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu daya listrik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian listrik. Daya juga dapat didefinisikan sebagai laju aliran energi. Sumber energi seperti tegangan listrik dapat menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang tersambung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Untuk rumus daya listrik yaitu sama dengan P sama dengan F kali I atau P sama dengan 12R atau juga bisa dengan P sama dengan V2 per R. Keterangannya P itu daya listrik dengan satuannya itu watt atau W simbolnya, terus V itu tegangan listrik atau beda potensial dengan satuan volt atau V, I itu arus listrik dengan satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan dengan satuan. Dan untuk satuannya itu dia ohm. Untuk gambar daya listrik, di sini ada contoh dari gambar daya listrik. Ini V-nya di sini. Terus ini juga untuk arah aliran arus listriknya. Tadi juga udah dijelasin untuk rumusnya P sama dengan F kali I. Selanjutnya masuk ke contoh soal untuk daya listrik ini sendiri. Contoh soalnya yaitu Diana sedang melakukan sebuah usaha sebesar 1.500 Joule untuk memindahkan sebuah kursi selama 10 menit. Hitunglah besarnya daya yang dilakukan oleh Diana untuk memindahkan kursi tersebut. Yang diketahui di sini tuh W-nya sama dengan 1.500 Joule. T-nya 10 menit, kita ubah ke sekon atau detik, jadinya 600 sekon. Terus ditanya P-nya, jawabannya. Jadi untuk bahasanya itu P sama dengan W per T. Jadi P dimasukkan angkanya 1.500 bagi 600. Jadi hasilnya P sama dengan 2,5 watt. Jadi untuk daya yang dibutuhkan Diana ini untuk memindahkan kursi adalah sebesar 2,5 watt. Selanjutnya masuk ke materi terakhir, yaitu materi mengenai muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan yang tolak-menolak atau muatan-muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Muatan listrik ini juga bisa dianggap sebagai suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan bisa menghasilkan gaya pada benda lain jika memiliki muatan listrik tersebut. Berikut itu adalah penjelasan mengenai muatan listrik. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri muatan listrik. Muatan listrik ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu dia muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan listrik negatif atau biasa disebut dengan elektron dan muatan listrik positif atau biasanya disebut dengan proton. Dan selanjutnya memiliki ciri muatan listriknya bersifatnya kekal. Lalu muatan listrik juga dia bisa saling tarik-menolak serta juga bisa saling tarik-menarik. Jadi dia bisa saling tarik-menolak atau tarik-menarik dalam suatu muatan. Selanjutnya kita masuk ke rumus muatan listrik. Rumusnya yaitu Q sama dengan N kali E. Keterangannya Q itu muatan listrik, N itu jumlah elektron, dan E itu adalah muatan elektron. Contoh soal muatan listrik. Dua buah muatan masing-masing 20 dan 24 terpisah pada jarak 12 cm. Hitunglah besar gaya tolak-menolak yang bekerja pada muatan tersebut. Yang ditanya itu gaya tolak-menolak pada muatan tersebut. Jadi kita masukin dulu diketahuinya Q1-nya sama dengan 20 jadiin C 20 kali 10 pangkat 6, Q2-nya 24, jadiin C-nya 24 kali 10 pangkat 6, R sama dengan 12 cm, dari cm kita jadiin meter, jadinya 0,12 meter,
terus dipangkatin jadinya 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk K-nya itu dia 9 kali 109 N per M kuadrat. C2. Nah, ditanyakannya tuh F. Penyelesaiannya yaitu dengan cara rumusnya itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2. Masukin angkanya 9 kali 109 kali 20 kali 10 pangkat min 6 dikali 24 kali 10 pangkat min 6 per 12 kali 10 pangkat min 2 kali 2. Dan diturunin hasilnya 4,32 per 144 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya yaitu ada 300 Newton. Jadi besar gaya tolak-menolak antar kedua muatan tersebut adalah 300 Newton. Nah, tadi itu merupakan contoh soal untuk muatan listrik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai materi arus listrik, tegangan listrik, dan daya listrik, serta muatan listrik. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.